Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dewi Putri dengan nomor induk mahasiswa 11518000132. Pada proyek EAS Media and Cultural Studies pada kali ini, saya akan membahas mengenai materi analisis framing. Jadi, apa sih framing itu? Menurut Erianto, frame dapat dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Jadi, frame sendiri ini merupakan sebuah pesan yang dapat dideteksi dan dikaji melalui analisis framing. Dalam penelitian komunikasi sendiri, analisis framing ini udah banyak digunakan oleh para peneliti maupun para jurnalistik untuk mengkaji berita dalam membentuk interpretasi media mengenai realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Sedangkan untuk framing sendiri dalam literatur ilmu komunikasi berfungsi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah berita oleh media. Dapat dilihat contoh gambar di samping yang menyatakan bahwa framing ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sih perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan maupun media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa media massa yang menyiarkan berita tersebut menggiring opini nih. Mereka menggiring opini publik yang mana mereka hanya menampilkan berita hanya sepotong-potong, yang nanti akhirnya menimbulkan citra yang semestinya citra baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Jadi dalam ilustrasi ini, yang sebenarnya gantungan tali itu berfungsi sebagai pegangan seorang nenek nih, malah dibalikin faktanya oleh media menjadi alat untuk seorang nenek mengakhiri hidupnya. Hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan masyarakat awam menelan atau menerima secara cuma-cuma berita yang belum pasti kebenarannya, atau biasanya yang bisa disebut berita hoax. Parahnya lagi, mereka atau masyarakat awam ini baru tahu beritanya secuil, tapi udah merasa tahu segalanya tentang berita tersebut. Menurut Erianto, terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Walaupun ada perbedaan dalam segi penekanan maupun pengertiannya, namun inti utama dari definisi tersebut masih sama. Yang pertama datang dari Robert Enman. Definisi framing menurutnya adalah proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Kemudian dari Todd Gitlin, strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Yang terakhir ada Songdang dan Pan Konsiki. Definisi framing menurut mereka adalah sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. Teknik pembingkaian atau teknik framing sendiri dapat terjadi dengan dua macam. Yang pertama, terjadi dalam media framing. Media framing ini merupakan sebuah cara bagaimana peristiwa atau realitas disajikan oleh media untuk khalayak. Media framing sendiri mempengaruhi secara sistematik mengenai bagaimana khalayak memahami realitas. Nah, ini akhirnya jadi ada bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian yang lainnya yang disamarkan atau mungkin kalau parah bisa dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan ini nih akhirnya dilupakan sama khalayak karena khalayak sendiri ini digiring ke suatu realitas yang ditonjolkan oleh media ini. Sedangkan dari individual framing ini dikemukakan oleh Pak Enman, yang mana individual frame merupakan gagasan-gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Contohnya, gambar di sebelah kanan bawah ini. Seperti kue klepon tidak islami,
Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Dari contoh gambar tersebut, udah pasti setiap khalayak mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mencerna gambar tersebut. Jadi ada dua aspek dalam framing. Yang pertama, memiliki fakta atau realitas, di mana proses pemilihan fakta berdasarkan asumsi dari wartawan yang akan memilih bagian mana sih dari realitas yang akan diberitakan atau ditonjolkan dan bagian mana yang akan dibuang. Jadi, setelah disusun sedemikian rupa, wartawan akan memilih angle mana yang harus ditonjolkan supaya menghasilkan berita yang berbeda dengan media yang menekankan aspek yang lain. Selanjutnya, ada menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan penyajian fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, preposisi, gambar, dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap penulisan ini atau tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Jadi, setelah bagian dari aspek tertentu yang ingin ditonjolkan ini udah disusun secara sempurna sama mereka, media atau wartawan akan mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Jadi, pada kali ini saya memilih contoh jurnal komunikasi milik Neti Siswati mengenai analisis framing media, studi komparatif media online CNN dan Kompas terkait fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa periode 20 hingga 23 Juli tahun 2017. Di dalam jurnal komunikasi tersebut terlihat perbedaan bingkai berita yang bertentangan, baik dari berita CNN maupun dari berita Kompas. Selanjutnya, dalam gambar tersebut udah dijelaskan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 10 artikel dari media online, yakni dari cnnindonesia.com dan dari kompas.com mengenai sudut pandang terhadap dua media mengenai fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa periode 20 hingga 23 Juli tahun 2017. Di sini dapat ditemukan adanya perbedaan sudut pandang yang cenderung keberpihakan salah satu media terhadap negara Indonesia dan Palestina. Dan satunya lagi nih, terlihat netral, tapi dalam penulisannya lebih pro Amerika dan tidak terlalu menyalahkan Israel. Jadi terlihat dalam menampilkan suatu realita, media CNN ini pastinya sudah mempertimbangkan terkait berita yang dimuat dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Selanjutnya dapat dilihat terdapat tabel konsep teknik framing menurut Robert Enman. Jadi, Enman sendiri menggambarkan proses seleksi isu atau penonjolan aspek-aspek dari realitas ke dalam sebuah tabel. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai penyeleksian isu dan penonjolan aspek. Yang pertama, define problem, peristiwa dilihat sebagai apa. Jadi elemen ini merupakan bingkai yang paling utama. Bingkai utama yang paling menekankan atau menonjolkan bagaimana peristiwa yang dipahami oleh wartawan. Yang kedua, diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah atau siapa penyebab masalah. Elemen ini merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa atau what, tetapi bisa juga siapa atau who. Yang ketiga, make moral judgment atau membuat keputusan moral, atau bisa juga penilaian atas penyebab masalah. Elemen ini adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Yang terakhir, ada treatment recommendation atau menekankan penyelesaian. Bisa juga dibilang saran penanggulangan masalah.
Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah, dan penyelesaian itu tergantung kepada bagaimana peristiwa itu dapat dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Oke, metode analisis framing sendiri ada dua macam. Yang pertama, metode induktif. Metode ini merupakan metode yang dimulai dari mengkaji fenomena khusus. Metode ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengambil kesimpulan umum. Sedangkan untuk metode deduktif ini merupakan metode yang dimulai dari kaidah-kaidah umum sebagai alat untuk mengkaji fenomena secara khusus. Manfaatnya apa sih jika kita mempelajari analisis framing? Jadi, manfaatnya jika kita mempelajari analisis framing yaitu kita mampu memahami objektivitas jurnalisme. Selanjutnya, kita mampu memahami otonomi khalayak. Ditambah lagi mampu memahami analisis isi. Dan yang terakhir, mampu memahami pendapat umum. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Dan tak hanya itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi yang ada di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.